Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Fia mau menjelaskan materi SAS untuk kelas 11 AKL yang sedang PKL, yaitu AKL 1, 3, dan 5. Nah, di sini materinya mengenai jurnal standar pencatatan pendapatan di SKPD yang mana di buku kalian ada di halaman 77. Oke, transaksi yang pertama yaitu mengenai penerbitan surat ketetapan, di mana ini maksudnya adalah ketika suatu pendapatan diakui. Untuk pencatatannya, piutang pada pendapatan jurnalnya ya. Jurnalnya piutang pada pendapatan. Piutangnya debit, pendapatannya kredit. Nah, ini titik-titiknya tergantung dari yang ada di soal. Kemudian untuk yang kedua ada penerimaan pembayaran. Nah, ini saat pembayaran mulai diterima. Kemudian di jurnal kas di bendahara penerimaan pada piutang titik-titik dan perubahan SAL pada pendapatan titik-titik. Jurnalnya ada dua. Kemudian yang ketiga, penyetoran pendapatan oleh SKPD ke kas daerah. Nah, ini setelah diterima, disetorkan. Nah, ketika disetorkan, jurnalnya adalah RKPPKD pada kas di bendahara penerimaan. Dan yang terakhir, pendapatan langsung disetor ke kas umum daerah. Dengan jurnal RKPPKD pada piutang dan perubahan SAL pada pendapatan. Kita langsung masuk ke transaksinya saja ya. Nah, di sini ada contoh soal, di buku kalian juga ada. Yang pertama, pada 18 Januari 2019, terbit SKP daerah yang menyatakan bahwa Dinas Kesehatan Kota Sukamaju memiliki pendapatan pajak bumi dan bangunan senilai 25 juta. Kita bahas satu-satu ya. Nah, di sini analisa soal 1. Ini tadi sudah saya bacakan. Di sini ada kata memiliki pendapatan. Hanya memiliki pendapatan, maka diakui sebagai pendapatan, baru diakui sebagai pendapatan, belum diterima pendapatan tersebut, maka dicatat sebagai penerbitan surat ketetapan atau SK. Dengan jurnal piutang pada pendapatan, kita buat jurnalnya seperti ini, ada tanggal, uraian, ref, debit, dan kredit. Tanggalnya tanggal 18 Januari 2019, piutang pada pendapatan kan ya? Nah, di sini di soalnya tertuliskan pendapatan pajak bumi dan bangunan. Maka uraiannya adalah piutang pajak bumi dan bangunan pada pendapatan pajak bumi dan bangunan sebesar 25 juta rupiah. Jadi gitu ya. Untuk transaksi penerbitan surat ketetapan belum ada penerimaan, jurnalnya piutang pada pendapatan. Nah, untuk soal yang kedua, pada 2 Februari 2019, Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan Kota Sukamaju menerima pembayaran pajak hotel dari Hotel Sinar sebesar Rp2.750.000. Pendapatan tersebut disetorkan pada 10 Februari 2019. Oke, di sini berarti ada dua transaksi secara langsung. Yang pertama menerima pembayaran, maka kita pakai pencatatan penerimaan pembayaran dengan jurnal kas di bendahara penerimaan pada piutang dan perubahan SAL pada pendapatan. Yang kedua, ini juga ada penyetoran. Maka kita pakai transaksi ini, penyetoran pendapatan oleh SKPD ke kas daerah dengan jurnal RKPPKD pada kas di bendahara penerimaan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama mengenai penerimaan pembayaran. Karena di sini ada menerima, maka dicatat sebagai penerimaan pembayaran yang mana jurnalnya adalah pada tanggal 2 Februari 2019, maka kita tuliskan di sini tanggalnya 2 Februari 2019. Uraiannya sesuai dengan yang ada di catatan. Kas di bendahara penerimaan pada piutang apa? Nah, di sini pajak hotel, maka piutang pajak hotel yang kita tuliskan. Kas di bendahara penerimaan pada piutang pajak hotel sebesar Rp2.750.000. Yang kedua, dijurnalkan juga perubahan SAL pada pendapatan pajak hotel. Pendapatannya pajak hotel, jadi tulis pendapatan pajak hotel sebesar Rp2.750.000. Terus jangan lupa untuk yang penyetoran. Nah, disetorkan. Disetorkannya tanggal berapa? Tanggal 10 Februari. Maka 10 Februari 2019 kalian tuliskan jurnalnya RKPPKD pada kas di bendahara penerimaan. Selalu. Jadi kalau penyetoran jurnalnya selalu ini. Nominalnya sama, Rp2.750.000. Lanjut ke soal nomor 3. Nah, di sini pada 5 Maret 2019, Bendahara Penerimaan Dinas Kota Sukamaju menerima pendapatan lagi menerima pendapatan. Jadi masih sama ya, penerimaan pembayaran dan ada penyetoran. Nah, seperti ini.
Langsung penjurnalannya. Yang pertama, untuk jurnal penerimaan pembayaran, kita tuliskan kas di bendahara penerimaan. Pada piutangnya, piutang apa? Pajak bumi dan bangunan. Maka ditulis kas di bendahara penerimaan pada piutang pajak bumi dan bangunan sebesar 10 juta rupiah. Dan jangan lupa yang bawah juga perubahan SAL pada pendapatan pajak bumi dan bangunan sebesar 10 juta rupiah. Lanjut, yang kedua, jangan lupa untuk transaksi penyetorannya. Di sini kita tuliskan setornya tanggal berapa. Nah, gini ya. Di sini soalnya pada 5 Maret, bendahara menerima pembayaran berdasarkan SKP daerah 18 Januari 2019. Terus, bendahara penerimaan langsung menyetorkan, berarti penyetorannya langsung pada saat tanggal penerimaan, yaitu 5 Maret. Maka dituliskan di sini 5 Maret 2019 dengan keterangan jurnalnya RKPPKD pada kas di bendahara penerimaan sebesar 10 juta rupiah. Yang terakhir, ada soal analisa keempat. Pada 31 Maret 2019, diketahui terdapat sejumlah retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas sebesar 8.500.000. Nah, ini akan mengakuinya sebagai piutang retribusi. Diakui saja, ya kan? Diketahui, diakui, tidak ada kata-kata penerimaan, tidak ada kata-kata penyetoran, maka di sini hanya dituliskan sebagai penerbitan surat ketetapan. Jadi jurnalnya adalah piutang pada pendapatan, yaitu piutangnya apa? Piutang retribusi pelayanan kesehatan pada pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dengan keterangan Rp8.500.000. Silakan kalian pahami. Untuk lebih pahamnya, kalian bisa langsung mengerjakan soal berikut dengan cara yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Insya Allah ini mudah sekali. Jadi kalian harus tahu dulu ini termasuk transaksi apa, pengakuan penerbitan SK, atau penerimaan, atau penyetoran, seperti itu. Gitu ya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian lancar mengerjakan SAS-nya. Semoga kalian lancar dalam mempelajari praktikum lembaga untuk persiapan SAS kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.